Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sosbud Kreatif Media Podcast. Dan hari ini spesial kita kedatangan dari Koordinator Presidium Forhati Surabaya, Ayunda Evi Sufiani. Selamat datang Ayunda Evi. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Yunda? Alhamdulillah sehat, seger. Seger ya, di tengah gempuran Covid dan sebagainya, sehat ya Yunda? Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau boleh tahu kesibukan sehari-hari Yunda Evi ini apa aja nih? Saya mengelola usaha Mengelola usaha di bidang mechanical electrical. mekanikal. Oke. Itu aja. Itu aja. Jadi selain jadi koordinator presidium, Yunda Evi ini juga seorang entrepreneur ya kan. Jadi Betul. nanti kita akan mengulas apa aja sih dari sisi perempuan ini yang kemudian nanti bisa kita contoh dari Yunda Evi, kemudian juga sudut pandangnya terkait perempuan dalam SDGs gitu. Nah, kalau menurut Yunda Evi sendiri, peran perempuan dalam perkembangan SDGs sendiri ini bagaimana? Kalau kekinian dari tujuan yang pertama saja, bagaimana kita mengentaskan kemiskinan di sisi perempuan. Di tengah gempuran COVID ini justru yang paling menderita itu adalah perempuan. Dan rentan banget. Dia rentan secara kesehatan di poin nomor 3-nya dan juga dalam kemiskinan. Karena gini, ketika jumlah uang terbatas yang diberikan oleh suami atau pihak keluarga, yang diutamakan oleh para perempuan ini pasti pada keluarganya dan pada pendidikan anak-anaknya. Untuk dianya sendiri itu pasti diminimalkan. Sementara akses dia pada bidang ekonomi dan segala macamnya itu juga terbatas. Artinya pada pencapaian poin yang pertama saja itu kita harus memikirkan lebih deeply lagi bagaimana perempuan ini bisa mengelola keuangannya sendiri, bagaimana mengentaskan, memberdayakan dirinya sendiri agar lebih berdaya di sisi ekonomi, sehingga poin 1, poin 3 dan beberapa poin yang lainnya terhadap akses air bersih dan segala macamnya itu bisa langsung teratasi. Oke. Jadi memang perempuan ini memiliki peran yang krusial ya. Krusial. Apalagi dengan perannya yang kita memiliki dua ya di konstruksi sosial kita, ada peran domestik, kemudian juga peran publik. Dari segi domestik pun sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Yunda Evi bagaimana kemudian naluri seorang ibu ini yang diselamatkan yang pertama adalah keluarga. Nah kemudian dari usaha Yunda Evi sendiri, apakah kemudian pelibatan perempuannya sendiri bagaimana? Pelibatan perempuan sekarang gini, kalau kita melihat akses perempuan pada dunia politik, pada pengambilan keputusan, dengan porsi 30% saja itu hanya pada batas, kalau dewan ya, pada anggota dewan itu hanya batas pada pencalekan. Jadi ketika hanya pencalekan memang dibutuhkan 30%, tapi pada kenyataannya ketika sudah terpilih itu akan lebih banyak pada laki-laki, sehingga komposisi di dewan kita, di DPRD, di DPR RI, di MPR itu masih kurang dari 30%, sehingga pengambilan keputusannya masih belum pro perempuan. Iya. Padahal kita sangat butuh sekali peran perempuan untuk pengambilan kebijakan supaya ada perspektif gender ya Yunda. Tidak hanya pada perspektif gender sebenarnya, perempuan itu harus diatasi secara multidimensi, pada multi pendidikan, pada banyak hal lah. Jadi ketika kita ngomongin masalah kemiskinan saja tadi, ya kan, ternyata kita akan melihat pada bagaimana memberdayakan perempuan pada sisi ekonomi, memberdayakan perempuan pada akses kesehatan, memberdayakan perempuan pada akses perbankan, memberdayakan perempuan pada akses publiknya. Di dunia swasta pun kalau kita ngelihat ketika ada perempuan yang agak-agak tinggi, itu pasti tidak akan bisa. Karena apa? Proses proses untuk membuat dia jadi orang yang nomor 1 itu prosesnya 2 kali lebih panjang dibandingkan laki-laki. Nah, ini yang sebetulnya membutuhkan pemikiran banyak hal, banyak orang, membutuhkan banyak multi pendidikan ya. Semuanya itu yang harus semuanya berpikir bagaimana perempuan ini sebetulnya, kalau kita ngomongin gender itu sebetulnya banyak, gender itu hanya akibat lah. Sebabnya ini yang harus kita atasi terlebih dahulu.
Perempuan yang pintar-pintar banyak, profesor yang perempuan itu banyak. Tapi akses untuk bisa sampai pada posisi di atas itu akan kesulitan. Iya, benar sekali. Apalagi dengan narasi-narasi yang masih mendomestifikasi perempuan ya Yunda. Ya, karena kita kan masih budayanya masih patriarki. Jadi terlalu sulit lah untuk mendobrak pada kekinian pun juga tidak mudah. Ya. Perlu usaha yang memang sangat panjang sekali gitu. Nah kalau Yunda Evi sendiri melihat di sektor publik kita seperti di ekonomi dan sebagainya, apakah kemudian porsi dari perempuan itu sudah cukup banyak atau memangnya masih sulit seperti itu tadi? Mungkin makanya di Surabaya sendiri dulu gitu. Ini akhirnya kita ngomongin masalah empowerment W20. Jadi presidensi G20 itu nanti akan ada satu forum tersendiri W20. Salah satu kajiannya di sana itu adalah bagaimana posisi perempuan untuk yang SDGs. Nah, bagaimana jumlah perempuan sekarang? Kalau di perkotaan mungkin kita masih bisa melihat ya agak sedikit banyak lah di dunia pendidikan, tidak signifikan tapi ada lah gitu kan ya. Tapi begitu kita masih di rural ya, di pedesaan, kemudian di kabupaten-kabupaten tidak banyak yang seperti itu. Jumlah ini aja gubernur yang perempuan itu hanya Jawa Timur loh. Iya kan? Banyak pemimpin juga masih kurang ya. Perempuan. Artinya kan kita tidak signifikan kan jumlah perempuan yang menjadi pemimpin. Bagaimana kita melakukan bukan pendobrakan ya. Kita memikirkan nasib kita sendiri. Pada sisi publik, pada sisi kebijakan itu masih kurang. Tapi mungkin di sektor industri juga banyak sebenarnya keterlibatan perempuan. Cuman kesejahteraan dan juga keadilannya juga kadang masih diperjuangkan seperti industri apa dulu? Buruh perempuan. Oke. Di sisi jadi kalau kita ngomongin industri itu pada ownership dan pada jadi itu harus kita bedakan ya. Jadi ownership, manajemen sama di bagian buruh. Pada sisi buruh jelas mereka banyak menjadi pekerja. Tapi ingat, mereka itu menjadi pekerja itu adalah untuk menghidupi keluarga. Ketika mereka menghidupi keluarga, pada sisi yang lain si bapak-bapaknya itu yang harusnya tanggungan ekonomi keluarga itu adalah tanggungan laki-laki, dan perempuan itu hanya sebagai pendorong saja, sebagai pendamping saja. Tapi akhirnya menjadi ini yang utama. Ketika memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, itu akhirnya menjadi lebih banyak dari perempuan karena akses untuk menjadi pekerja kasar itu lebih banyak pada perempuan. Jadi ketika banyak lowongan pekerjaan dibutuhkan perempuan yang cantik, bla bla bla. Kadang belum menikah juga. Itu kan, itu sebenarnya diskriminasi. Benar. Ya kan. Kemudian kalau di sisi manajemen tidak segitu. Jadi di sisi manajemen dan sisi ownership tidak banyak. Artinya kita masih menduduki peringkat sebagai pekerja saja, dan itu adalah pekerja informal. Pekerja informal itu tidak mendapatkan akses bankable. Dan kemudian akses dia pada layanan kesehatan juga tidak begitu memadai. Artinya ini masih PR juga. Mereka bekerja tapi tidak bisa akses ke banknya tidak bisa memenuhi. Pemilikan pada aset di salah satu tujuan dari SDGs itu adalah pemilikan aset juga. Itu juga dia tidak akan bisa. Karena apa? Ketika pemilikan aset pasti atas namanya laki-laki. Dan ketika dia harus harus ke banknya pun dia harus bersama dengan suaminya lagi. Dia tidak bisa berdikari atas namanya sendiri. Pada akses layanan kesehatan juga demikian. PR-nya masih terlalu banyak. Ya, jadi begitu teman-teman, memang masih banyak sekali PR-PR yang memang harus kita perjuangkan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga keadilan tersebut. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke SDGs peran perempuan, kalau menurut Yunda Evi sendiri, sektor-sektor apa nih yang paling krusial atau potensial yang bisa dimanfaatkan untuk oleh perempuan ini gitu? Kita harus harus dipetakan. Pada sisi perkotaan, perempuan yang berpendidikan, biarkan media masuk di sana. Perempuan pada akses dunia politik, biarkan dia masuk di situ. Perempuan yang dia memang masuk di ranah sosial, di ormas-ormas gitu kan, biarkan mereka masuk ke situ. Artinya apa? Kita membutuhkan banyak perempuan yang
aware dengan perempuannya juga itu pada banyak sektor. Hanya saja pada banyak sektor ini nantinya itu harus bersatu padu bagaimana perempuan ini saling mendukung. Iya, saling mendukung. Jadi masuk di bidang manapun terserah. Kita harus mendukung itu semuanya di BUMN, di pemerintahan, di dunia pendidikan, di dunia usaha, di ranah sosial, di ormas-ormas, di bahkan mungkin di organisasi seperti PKK, kemudian organisasi istri istri insinyur atau istri apa, Dharma Wanita, itu semuanya harus diisi. Iya. Dan habis itu kemudian ini harus berkumpul bahwa ini harus menjadi PR perempuan bersama. Kalau para lelakinya itu tidak mau memikirkan, artinya kan ini harus kompak semuanya. Tidak hanya perempuan saja yang mewujudkan, tapi juga kita semuanya manusia ya. harusnya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin soal kesejahteraan dan sebagainya di SDGs, kemarin Yunda bahwa DPR sudah mengesahkan undang-undang TPKS ya. Kemudian tanggapan dari Yunda Evi sendiri terkait dengan adanya undang-undang tersebut yang sudah diperjuangkan sejak lama, kemudian bagi perempuan sendiri bagaimana? Seluruh kebijakan yang intinya adalah untuk melindungi perempuan itu harus kita dukung. Itu kata kuncinya. Satu ya. Jadi perempuan ini dilindungi dalam hal kesehatan, dalam hal kependidikan, dalam hal dia itu meraih jabatan publik, plus kemudian bagaimana dia bisa mempertahankan keluarga gitu kan ya. Itu kebijakan apapun itu harus kita dukung. Kemudian itu harus menjadi tanggung jawabnya bersama. Kalau para lelaki ini tidak mau memperjuangkan itu, ya sudahlah biar kami para perempuan yang memperjuangkan, ya kan? Itu. Jadi yang saya takutkan gini, bukan saya takutkan sebenarnya. Ketika para perempuan yang memang rata-rata banyak yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, kemudian mereka sudah mengisi banyak ruang publik gitu ya. Ketika mereka sudah mendapatkan akses, yang saya takutkan itu justru para lakinya itu justru tidak memiliki tempat sama sekali. Karena apa? Para perempuan yang berjuang ini sudah kelihatan daya juangnya, sudah kelihatan bagaimana dia keberpihakannya. Ya kan, dia tidak hanya berpihak pada perempuan sendiri, tapi dia juga berpihak pada seluruh elemen manusia. Ya kan, dia memikirkan suami, dia memikirkan keluarganya, dia memikirkan anak-anak gitu kan. Semua dipikirkan oleh perempuan karena dia multitasking juga. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan akses, jangan-jangan itu semua elemen publik itu diisi oleh perempuan semua gitu. Jangan-jangan seperti itu akan nantinya. Itu mungkin adalah semacam ketakutan ya. Saya tidak takut sebenarnya. Itu next mungkin akan seperti itu. Next akan seperti itu. Ketika gini, para perempuan itu dia pejuang dan dia itu adalah pembelajar. Ketika mereka itu ditekan dan dia tidak boleh masuk pada satu ini tertentu ya, dia akan mempelajari dan dia orangnya sabar. DNA-nya perempuan kan seperti itu. Jadi seperti bola yang sedang ditekan, dia mantulnya akan lebih panjang. Itu DNA-nya perempuan. Semua perempuan ya, baik dari sisi yang paling dia sisi buruh yang orang paling miskin sekalipun sampai dengan yang owner misalnya itu kan rentangnya jauh banget gitu kan ya. Tapi ketika mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa, itu daya pantulnya itu akan lebih besar. Itulah perempuan. Tapi saya juga pernah membaca bahwa ada beberapa teori dan juga anggapan bahwa kepemimpinan laki-laki dan juga perempuan itu pasti beda caranya. Kalau misalnya mungkin laki-laki menerapkan rasionalitas dan sebagainya, tapi kalau misalnya perempuan itu cenderung mengayomi, kemudian juga ya hal-hal yang sifatnya seperti itu, dialogis gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya untuk anggapan-anggapan bahwa nanti misalnya perempuan akan menduduki banyak akses kemudian akan menjadi superpower, mungkin sepertinya tidak akan bisa superpower itu. Ya ini kan mungkin hanya semacam agenda-agenda kemudian juga teori-teori yang kemudian banyak ada di buku kita. Nah kemudian kalau misalnya kita balik lagi ke SDGs tadi,
ada juga salah satu indikator di SDGs adalah lingkungan. Nah, kemudian saya ingin tahu mengenai pendapat Yunda Evi ini terkait peran perempuan ini dalam menjaga kestabilan atau kemudian menjaga keselamatan lingkungan gitu. Perempuan tuh suka yang hijau-hijau kan? Biasanya gitu. Iya, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau ngelihat halamannya, kita ngeliat dari si yang paling kecil aja, dari si halamannya kayaknya tandus gitu kan ya. Dia pasti ngelihat apa nih yang bisa saya tanam, ya kan? Itu pada lingkup paling kecil, pada domestiknya. Pada sisi yang lain, kita ngelihat ada di daerah Pacet itu yang banyak menanam di sekitar pohon, karena itu banyak di Pacet itu kan ada beberapa yang kena longsor kan ya. Itu justru penggagasnya perempuan. Karena mereka melihatnya gini, longsor itu yang rugi itu adalah mereka. Ya. Yang pertama kali terdampak adalah perempuan, kerja-kerja domestik. Nah itu dari segi domestik mungkin juga terkait penggunaan deterjen, kemudian sampah domestik. Nah itu peran perempuan saya lihat juga di situ juga ya. Dan perempuan itu di tasnya biasanya ada tas belanja deh. Kan di Surabaya udah tidak boleh plastik kan? Ya. Jadi di jok motornya, di tasnya itu pasti ada tas belanja. Selalu punya inisiatif. Yes. Kemudian kalau di ranah publiknya terkait dengan menjaga lingkungan sendiri, menurut Yunda Evi bagaimana peran-peran? Yang saya tahu itu yang di Pacet kemarin itu. Jadi dia bagaimana dia mengatasi yang ditanyakan, yang dia pikirkan gini, jangan sampai daerah saya itu kena longsor lagi. Itu pemikirannya. Kemudian yang pemulihan di Semeru itu inisiatornya adalah para perempuan. Jadi bagaimana membuat mereka itu bisa kembali hijau. Mungkin bapak-bapaknya di urusan untuk yang pasirnya mungkin ya. Tapi agar ini kembali hijau lagi itu ibu-ibunya. Kalau saya melihat dari segi ekonomi juga mulai banyak sekali UMKM seperti Ekoprint yang kemudian menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Nah, biasanya itu perempuan di situ tuh. Betul. Dia lebih sadar duluan untuk yang kayak gitunya. Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan seperti itu. Oke. Nah, mungkin Yunda Evi ada suatu tanggapan atau kemudian kritik dari perempuan-perempuan yang zaman sekarang ini, kemudian yang milenial dan sebagainya untuk mempersiapkan diri dalam ikut meramaikan atau mengembangkan SDGs ini ke depannya. Tetap ini aja pada yang di-concern apa. Karena PR untuk perempuan itu sangat besar. Dari sisi kesehatan, di sisi pendidikan, di sisi ekonomi, di sisi lingkungan, isu-isu tentang ini untuk yang empowerment G20 itu bagaimana perempuan itu pada melek digital. Itu semuanya PR bagaimana memberdayakan perempuan sebenarnya. Dan apapun bidang yang dipilih itu sebenarnya harus ditujukan bagaimana perempuan yang lainnya. Jadi kalau saya berdaya, saya juga harus bisa memberdayakan perempuan yang lain. Itu yang harus tertanam sebenarnya di benak kita, bahwa kita tidak meninggalkan perempuan yang lain dan kita juga saling memberdayakan. Artinya tidak ada satupun perempuan yang nantinya tertinggal ya. Insya Allah. Ya. Oke, Yunda, kemudian selain itu usaha-usaha apa nih yang bisa dilakukan oleh perempuan, mulai mungkin yang dari mahasiswa, kemudian juga yang dari segi yang sudah lulus, kemudian juga yang sudah ini, apa aja usaha-usaha yang bisa dilakukan gitu untuk bisa saling berdaya, kemudian juga merangkul sesama perempuan. Berjamaah. Itu. Jadi kita tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. Jadi harus dilakukan semuanya secara berjamaah. Termasuk Forhati juga tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. Kohati juga tidak bisa melakukan sendiri. Kita harus melakukan bersama-sama. Ini adalah PR bersama. Tidak mungkin juga misalnya PKK, Dharma Wanita, termasuk juga Bu Gubernur tidak akan membiarkan itu sendiri. Jadi ini adalah pekerjaan bersama. Tadi juga sempat disinggung Forhati juga. Nah, apa saja sih usaha-usaha dari Forhati ini untuk mendukung peran perempuan ini dalam mewujudkan SDGs?
perempuan yang ada di Forhati itu kita membagi 5 bidang. Ketenagakerjaan dan politik, sosial dan hukum. Kemudian pada bidang kesehatan, kemudian kewirausahaan, pada bidang ekonomi, dan pada bidang kerjasama antar organisasi. Jadi internal dan eksternalnya itu sudah mencakup semuanya. Dan ini dalam 5 tahun ke depan, insya Allah kita akan memperkuat jaringan dengan yang seperti yang bilang tadi, kita berjamaah. Dan dalam berjamaah itu kan nggak mungkin kita softnya itu kan renggang, softnya harus rapat, ya kan? Ada satu imam, ya kan? Ada satu imam. Kemudian kita berjamaahnya itu lebih nyaman lah dengan satu suara. Insya Allah lah, karena SDGs ini juga bukan pekerjaan yang 1-2 tahun ya. Ini kan berjangka panjang. Insya Allah berhasil lah. Ya. Amin, semoga berhasil. Amin. Ya. Nah, kemudian Forhati, kemudian juga Tohati ini adalah salah satu perkumpulan atau organisasi perempuan ya. Dan tentunya nggak hanya Tohati dan juga Forhati, tapi banyak sekali organisasi perempuan berbasis perempuan di luar sana. Kemudian Yunda Evi melihat bagaimana potensi dari organisasi perempuan ini kemudian untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bagi perempuan, kemudian juga peran-peran perempuan tersebut. Potensinya besar. Potensinya sangat besar karena ini bukan pekerjaan. Jadi gini, Forhati itu punya jamaah sendiri. Kalau kita ngelihatnya per ini ya, per organisasi ya. Ada Aisyah di Muhammadiyah itu, dia punya jamaahnya sendiri. Ada Muslimat, ada Fatayat, ada Nasyatul Aisyah, kemudian banyak organisasi perempuan. Mereka punya jamaahnya sendiri, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Ini juga harus semuanya berkumpul untuk berjamaah. Kenapa? PR itu tidak per bagian, tidak per sektor. PR itu ketika kita ngomongin masalah buruh, itu juga terkait pada perbankan, itu juga terkait dengan sektor kesehatan, terkait dengan sisi hukum juga, terkait semuanya keterkaitan, ada keterkaitan. Jadi kan tidak mungkin kita tidak berjamaah. Artinya insya Allah semua organisasi perempuan itu sudah menurunkan egonya masing-masing karena mereka melihat bahwa beban yang ada di belakang, perempuan yang ada di belakang mereka itu punya banyak hal yang harus untuk diselesaikan. Ini yang membuat kami semua dari organisasi perempuan itu saling bergandengan tangan agar ini bisa terwujud. Oke, siap. Nah, oke Yunda, mungkin terakhir untuk menutup podcast ini adalah pesan-pesan Yunda Evi untuk para perempuan di luar sana agar tetap terus kemudian semangat dan juga bergandengan tangan sesuai saran dan juga pesan dari tadi, itu apa? Silakan. Oke, gini, untuk semuanya ya, pada perempuan, apapun bidang yang dipilih, tekuni. Kemudian lakukan itu dengan sepenuh hati, lakukan itu dengan upaya yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian jangan lupa bahwa ada banyak sekali perempuan yang harus kita berdayakan. Karena banyak sekali perempuan yang diberdayakan, otomatis kita juga harus membimbing mereka, harus membuat mereka itu sama pintarnya dengan kita. Artinya ini PR yang akan panjang, PR yang sangat banyak, dan ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Saling bahu-membahu, berjamaah, dan bergandengan tangan. Itu aja. Oke, terima kasih Yunda Evi atas partisipasinya dan juga kesediaan waktunya. Jadi itu tadi pesan dari Yunda Evi bahwa untuk menguatkan peran perempuan diperlukan solidaritas yang perlu kita jaga bersama gitu. Oke, terima kasih banyak Yunda Evi. Semoga selalu sehat dan juga sukses terus untuk usaha-usahanya agar semua keinginan-keinginannya untuk perempuan tadi, kemaslahatan perempuan tadi terwujud. Amin. Ya. Terima kasih Yunda Evi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu. Dah.